54, 2110, 85, 17. Nah, di sini saya akan melakukan pengelolaan jalan napas, yang dimana indikasi dari pengelolaan jalan napas di sini jika ada korban atau pasien yang tidak sadarkan diri dan jika ada terjadi sumbatan yang total maupun parsial. Nah, selanjutnya itu setelah sebelum melakukan pengelolaan jalan napas, maka dilakukan persiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, untuk alat dan bahannya di sini ada sarung tangan atau handscoon, ada kain kasa, steril, collar neck, selotip, gunting, stetoskop, pipa nasofaring suction, dan pipa orofaring. Nah, selanjutnya ketika semua alat dan bahan telah selesai dipersiapkan, dilakukan cuci tangan 7 langkah. Nah, setelah itu dilakukan pemasangan handscoon. Setelah semuanya selesai dan pemasangan handscoon telah selesai, maka dilakukan keterampilan pengelolaan jalan napas. Di sini ada mannequin anak maupun mannequin dewasa yang dapat digunakan. Dan selanjutnya pertama dilakukan itu penilaian awal, yaitu A, B, dan C. Yaitu adalah RW atau biasa disebut dengan pada penilaian pada jalan napas. Di sini melihat apakah ada sumbatan pada di jalan napasnya atau tidak. Dan selanjutnya itu menilai breathingnya atau pernapasannya, yang dimana di sini ada look, listen, dan feel, yang dimana di sini look atau melihat adanya retraksi atau pengembangan pada dinding dada, dan listen di sini mendengarkan apakah ada suara napas, dan selanjutnya itu feel, merasakan apakah ada hembusan nafas atau tidak. Nah, selanjutnya itu untuk C, yang dimana C-nya itu sirkulasi dengan mengukur nadi, yang dimana pengukuran nadi ini pada arteri karotis. Nah, selanjutnya melakukan pengelolaan pada sumbatan jalan napas. Nah, yang pertama itu dapat dilakukan chin lift, yang kedua itu dapat dilakukan head tilt dan jaw thrust. Yang dimana yang pertama itu dapat dilakukan head tilt, yang dimana tangan diletakkan di daerah dahi dan menekan sedikit sehingga posisi kepala korban atau pasien sedikit mendongak. Nah, selanjutnya itu untuk chin lift. Nah, chin lift di sini dengan menggunakan 3 jari mengangkat dagu atau mendorong dagu ke atas sehingga posisi dari korban atau pasien itu sedikit mendongak. Nah, selanjutnya itu untuk jaw thrust. Jaw thrust di sini caranya yaitu dengan keempat jari berada di bawah dagu dan kedua ibu jari menekan daerah dagu secara perlahan sehingga mulutnya terbuka. Nah, yang dimana jaw thrust di sini itu diperkenankan pada pasien yang mengalami trauma servikal. Dan untuk ketiga metode tadi ini dapat dilakukan pada pasien yang mengalami jika lidahnya itu jatuh ke belakang. Nah, selanjutnya itu dapat dilakukan dengan menggunakan alat, yang dimana itu ada 2, yaitu dengan menggunakan pipa orofaring dan pipa nasofaring. Yang pertama itu dengan menggunakan pipa orofaring. Yang pertama itu sebelum melakukan keterampilan dilakukan cuci tangan dan memakai handscoon. Nah, setelah itu membuka mulut dengan menggunakan metode chin lift. Nah, setelah itu memilih pipa orofaring sesuai dengan ukuran pasien, yang dimana cara ukurnya itu dia diukur dari sudut mulut ke telinga korban atau ke telinga pasien. Nah, selanjutnya itu untuk cara memasukkan ke dalam mulut itu dengan cara terbalik, yaitu dengan cara seperti ini. Lalu setelah itu seperti ini
Setelah itu setelah masuk sedikit maka diputar searah 180 derajat. Nah, setelah diputar maka dimasukkan secara perlahan-lahan. Tapi sebelum dimasukkan dapat dioleskan jeli agar mudah memasukkannya. Nah, setelah dimasukkan maka menilai lagi dengan look, listen, dan feel. Yang dimana di sini melihat apakah sudah ada pengembangan atau retraksi dada, dan mendengar apakah sudah ada napas, dan selanjutnya itu merasakan apakah sudah ada hembusan napas. Nah, setelah itu dapat melakukan fiksasi pada selang orofaringnya. Nah, yang kedua itu dapat dilakukan dengan menggunakan pipa nasofaring, yang dimana pipa nasofaring ini sebelum dilakukan juga cuci tangan dan memakai sarung tangan. Nah, setelah itu untuk pengukuran dari pipa nasofaring itu yang itu dapat diukur sesuai dengan lubang hidung dari pasien maupun korban, dan juga dapat diukur dengan menggunakan kelingking dari korban. Nah, selanjutnya itu sebelum dimasukkan pipa nasofaringnya itu dioleskan dulu dengan jeli terlebih dahulu agar masuknya itu dengan mudah, Nah, selanjutnya setelah dioleskan jeli maka dimasukkan secara perlahan ke dalam hidung. Nah, setelah masuk dapat difiksasi dengan menggunakan plester. Nah, selanjutnya itu dilakukan lagi evaluasi look, listen, dan feel, melihat apakah sudah ada pengembangan atau retraksi dada, dan melihat apakah dan mendengar apakah sudah ada suara napas, dan merasakan apakah sudah ada hembusan napas dari korban maupun pasien. Nah, selanjutnya itu untuk membersihkan jalan napas. Yang dimana membersihkan jalan napas ini ada dua metode, yaitu dengan menggunakan sapuan jari dan dengan menggunakan suction. Yang dimana dengan menggunakan sapuan jari di sini sebelum melakukannya itu kita dulu cuci tangan lalu memakai handscoon. Nah, setelah itu membuka mulut dengan menggunakan metode jaw thrust. Nah, setelah itu melilitkan kain kasa steril pada kedua jari. Setelah itu membersihkan semua lendir maupun cairan yang ada di dalam mulut. Nah, setelah itu yang kedua itu kita dapat dengan menggunakan suction. Nah, suction di sini itu kita dapat menggunakan kateter penghisap atau kateter suction. Nah, selanjutnya itu untuk pasien yang mengalami sumbatan jalan nafas dengan benda padat itu jika pasien yang sadar dapat dilakukan dengan metode backflow dan abdominal thrust, yang dimana pasien maupun penolong itu dia berdiri. Pertama itu dapat dilakukan backflow, yang dimana penolong berada di belakang pasien, yang dimana setelah itu memeluk pasien dengan menggunakan satu lengan yang berada di depan, dan setelah itu pasien agak sedikit membungkuk, lalu dilakukan dorongan dengan menggunakan telapak tangan, yaitu pada ujung telapak tangan. Nah, setelah itu dilakukan dorongan di antara kedua tulang belikat sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan pada saat mendorongnya itu bisa dilakukan dengan agak cukup kuat. Nah, selanjutnya itu jika pasiennya masih belum sadar dan benda padat itu masih belum keluar, maka pasien itu dapat dibaringkan dan melakukan abdominal thrust. Nah, cara kedua itu dilakukan abdominal thrust dengan cara itu penolong berada di belakang korban atau pasien. Nah, setelah itu pasien dipeluk dari belakang seperti ini, dan posisinya itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu dilakukan tarikan ke belakang sebanyak 5 kali dengan kuat, yang dimana bertumpu pada bertumpu pada di atas pusat dan di bawah ulu hati. Nah, jika pasiennya juga masih belum sadar, pasiennya itu dapat dibaringkan dan melakukan abdominal thrust.
Ini untuk pasien yang tidak sadar dilakukan abdominal thrust. Caranya itu dengan menunggangi pasien dengan posisi seperti menunggangi kuda. Lalu melakukan tekanan pada epigastriumnya dengan menggunakan yang satu tangan itu berada di abdomen dan tangan yang lainnya itu berada di atasnya, lalu dilakukan dorongan kuat sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya itu jika benda padatnya sudah keluar, maka dapat diambil dan dapat dilakukan pemberian nafas bantuan melalui mulut ke mulut dan melihat pengembangan dadanya. Nah, jika pengembangan dada belum terlihat, maka dapat dilakukan abdominal thrust kembali. Nah, namun pada saat melakukan abdominal thrust juga tidak berhasil, maka dapat dilakukan cricothyroidotomy. Itulah tadi keterampilan pengelolaan jalan napas yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, NIM 105421108517. Nah, di sini saya akan melakukan pemberian nafas bantuan, yang dimana pemberian nafas bantuan ini indikasinya itu jika ada pasien yang tidak sadar maupun jika ada terjadinya sumbatan pada jalan napasnya. Nah, untuk pemberian nafas bantuan di sini bisa dengan menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Nah, jika tidak menggunakan alat, di sini dapat dilakukan dengan mouth to mouth, mouth to nose, dan mouth to stomach. Dan jika menggunakan alat, di sini dapat dilakukan dengan menggunakan back valve mask. Nah, sebelum melakukan keterampilan dengan menggunakan alat, dilakukan dulu persiapan alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri di sini diperlukan back valve mask beserta dengan masker sesuai dengan ukuran dari muka pasien dan selang serta tabung oksigen dan juga handscoon. Nah, setelah itu setelah melakukan persiapan alat, menyambungkan back valve mask dengan selang dan tabung oksigenasi. Nah, selanjutnya itu mengatur tekanan oksigen sebanyak 12 liter per menit. Nah, selanjutnya dilakukan cuci tangan dan memakai handscoon. Nah, setelah itu melakukan pemberian nafas bantuan. Nah, yang pertama itu usahakan agar jalan napasnya itu bebas dan selanjutnya itu memasang pipa orofaring maupun pipa nasofaring. Nah, selanjutnya itu memasang back valve mask atau ambu bag, yang dimana maskernya itu sesuai dengan ukuran dari muka pasien, yang dimana dapat menutupi hidung, mulut, dan dagu. Nah, selanjutnya itu untuk cara memegangnya itu dia dipegang dengan metode siklen, yang dimana itu ibu jari dan jari telunjuk itu memegang sungkupnya atau maskernya, dan ketiga jari itu menopang dagu agar posisi dari pasien itu agak mendongak. Nah, selanjutnya pada saat melakukan pemasangan masker, usahakan agar maskernya itu terpasang dengan benar dan agar tidak ada udara yang keluar pada saat melakukan pompaan. Nah, selanjutnya jika dilakukan 2 orang, maka orang pertama itu memegang sungkup dengan metode tadi, yaitu siklen dengan kedua tangannya, dan orang kedua itu melakukan pompaan. Nah, selanjutnya pada saat melakukan pompaan, perhatikan pada pengembangan dadanya. Nah, untuk keberhasilan melakukan ventilasi di sini juga dilihat dari pengembangan dada. Nah, untuk waktunya itu ventilasi dilakukan selama 5 detik. Nah, alhamdulillah itulah tadi keterampilan yang telah saya jelaskan. Tapi sebelum itu kita lakukan cuci tangan dan membuang handscoon pada tempat sampah medis. Nah, terima kasih. Itulah tadi keterampilan yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan, saya Nifal Jana, NIM 105421108517. Nah, di sini saya akan melakukan intubasi endotracheal, dan di mana indikasinya itu jika ada sumbatan jalan napas yaitu maupun total dan parsial. Nah, sebelum melakukan keterampilan intubasi endotracheal, yang pertama itu dilakukan persiapan alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri itu ada endotracheal tube sesuai dengan ukuran pasien, ada laringoskop sesuai dengan ukuran pasien, ada spoit untuk mengembangkan endotracheal tube, ada styler pada pipa endotracheal, dan juga ada bag valve mask, dan juga ada handscoon dan beserta jelly. Nah, selanjutnya memastikan endotracheal tube tidak bocor dengan cara memberikan udara pada endotracheal tube dengan menggunakan spuit. Nah, selanjutnya itu memasang stylet pada pipa endotracheal. Nah, setelah itu mencuci tangan dan memakai handscoon. Nah, setelah memakai handscoon diberikan jelly pada endotracheal tube-nya, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastiknya. Nah, setelah itu dilakukanlah intubasi endotracheal. Yang pertama itu pastikanlah bahwa laringoskop itu sesuai dengan ukuran pasien dan pastikan lampunya menyala. Nah, setelah itu buka mulut dengan cara mengekstensikan kepala secara perlahan dan memegang laringoskop dengan menggunakan tangan kiri. Nah, selanjutnya pada saat membuka mulut itu dengan cara menyilangkan kedua jari lalu membuka mulut. Nah, setelah mulut membuka maka masukkan laringoskop dari arah kanan dan kiri secara perlahan-lahan agar tidak melukai bibir dan gigi. Masukkan laringoskop sampai dengan gloso epiglotika. Nah, setelah laringoskop masuk, maka identifikasilah epiglotis dan laring. Nah, kemudian angkat daerah mandibula ke arah depan, lalu identifikasi plika vokalis dan laringnya. Nah, setelah itu masukkanlah endotracheal tube dari kanan, kemudian masukkan perlahan, lalu keluarkan laringoskop secara perlahan, begitu pula dengan stylernya. Nah, setelah itu kembangkan dengan menggunakan spuit. Lalu setelah dikembangkan maka sambungkanlah dengan ambu bag. Lalu evaluasi apakah pipa sudah masuk ke dalam trachea, yang dimana jika sudah masuk, untuk mengidentifikasi apakah dia masuk ke trachea atau tidak, dapat diberikan VTP atau ventilasi tekanan positif. Nah, di sini maka akan terlihat pengembangan pada dada. Nah, setelah itu untuk evaluasinya juga dapat dilakukan dengan auskultasi dengan menggunakan stetoskop, yaitu pada dada kanan dan dada kiri. Di sini untuk mendengarkan apakah ada suara napas. Nah, juga dapat dilakukan pada daerah gaster. Nah, di sini untuk mendengarkan apakah pipanya itu tidak salah masuk ke dalam esofagus. Nah, selanjutnya setelah semuanya telah selesai dan endotracheal tube masuknya benar ke trachea, maka semua alat yang telah digunakan dibersihkan. Tapi sebelum dibersihkan dulu dilakukan fiksasi pada endotracheal tube-nya. Itu fiksasinya dengan menggunakan plester dengan bentuk seperti kupu-kupu atau berbentuk V. Nah, selanjutnya setelah semuanya rampung dan selesai, maka dapat dilakukan pembersihan alat dan bahan dan membuang handscoon ke tempat sampah medis dan melakukan cuci tangan 7 langkah. Nah, alhamdulillah penjelasan keterampilan intubasi endotracheal telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.